gue host di camp channel Patah Hati. Kayaknya baru pertama kali ya kita berkenalan gitu guys, karena memang ini video pertama gue di channel Patah Hati. Kali ini gue mau sharing tentang hal yang bermanfaat gitu kan. Karena gini loh, di kehidupan modern yang sekarang tuh kayaknya orang menganggap ya, kayaknya kekayaan itu sebagai hal utama bagi mereka. Jadi gue di sini mau sharing gitu, bagaimana cara menikmati hidup walaupun Anda tidak memiliki banyak uang. Coba deh, lo tanya ke seseorang bagaimana cara menikmati hidup, dan sebagian dari mereka pasti menjawab, lo kalau susah, lo kalau nggak punya banyak duit, bahkan lo bisa dibilang tuh lo kere gitu, lo nggak punya arti hidup lo. Karena kenapa? Karena mindset dari masyarakat kita tuh udah terjalin dengan hal-hal yang berbau materialistis gitu. Kayak contoh sekarang lo kemana-mana lo pasti harus menunjukkan sisi dari lifestyle lo, gimana cara fashion lo tuh gimana. Jadi orang udah berpikir bahwa seolah-olah tuh uang itu merupakan segalanya gitu bagi hidup mereka. Banyak loh orang yang lari selalu ke uang, materi, baik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk percintaan. Pasti yang memandang tuh hal pertama, lo kerja di mana, lo punya materi berapa, lo punya aset apa aja. Kayak itu semua diukur dengan materi. Gue juga agak prihatin karena memang sebagian dari mereka tuh uang memang yang utama, kekayaan yang utama. Wajar sih menurut gue, tapi di sini kayak orang semua berpikir gitu, seperti karena mereka belum memiliki banyak uang atau kaya, dan kita juga tidak bisa memaksakan sebuah sudut pandang kepada orang lain. Maka apapun yang kita lakukan pasti tidak akan bisa mengubah pikirannya sampai orang tersebut memiliki banyak uang seperti yang dia harapkan. Coba deh lo renungkan gitu sebentar. Kayak banyak artis terkenal dan kaya yang pada akhirnya tuh jatuh ke lubang narkoba gitu. Bahkan mereka depresi, mereka nggak bisa mengekspresikan dari rasa kekesalan mereka, dari rasa seolah-olah tuh kayak hidup tuh beban banget ya. Bahkan dikelilingi banyak uang tuh mereka justru lebih cepat, lebih besar kemungkinan untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Dan juga banyak politisi atau pemerintahan gitu, mereka semua udah kaya gitu, tapi kenapa mereka tuh selalu aja korupsi? Ya sih, gue sih nggak habis pikir gitu. Kayak seolah-olah tuh di balik kekuasaan itu mereka punya kesempatan gitu. Kayak lu nggak ada kesempatan 2 kali. Seandainya lu menjabat setelah ini, lu nggak akan kaya kalau lu nggak memanfaatkan jabatan lu itu. Dan banyak juga suami istri yang bercerai gitu kan, karena memang di sini kayak tuntutan ekonomi ya dari pihak suami, karena memang di sini suamilah yang memang bertanggung jawab sebagai imam, tapi karena kurangnya kesetiaan mereka di antara mereka berdua, atau memang istrinya terlalu banyak menuntut gitu kan, jadi pada akhirnya dia lari ke pria lain gitu. Jadi kita kayak dihadapkan sesuatu hal yang seperti itu seperti hal yang biasa di kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang Anda pikirkan membawa kebahagiaan hanyalah ilusi sesaat, karena Anda belum memilikinya saat ini. Jadi belum tentu lo di saat sudah mendapatkan semuanya lo bahagia, itu belum tentu. Ya gue sering sekali melihat orang yang depresi karena keadaan finansialnya. Banyak anak remaja yang sedih karena orang tuanya tidak bisa membelikan barang yang mereka inginkan. Ya, karena pergaulan, karena lifestyle mereka terlalu di atas rata-rata. Mereka nggak melihat kemampuan orang tua itu seperti apa. Bahkan gue agak miris gitu kan, orang tua yang rela hutang demi anaknya untuk anaknya itu bisa tampil menonjol di antara komunitasnya gitu. Jadi gue pikir ya, kayak uang tuh segalanya bagi mereka, tapi mereka nggak tahu arti uang itu apa. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli loh, bahkan dengan uang gitu. Makanya gue di sini mau sharing ke lo bagaimana caranya itu menikmati hidup walaupun lo nggak memiliki banyak uang gitu. Yang pertama itu
belajar untuk menerima diri Anda sendiri. Salah satu cara terbaik menikmati hidup adalah dengan menikmati diri Anda sendiri. Gue akan sharing kalau bagaimana cara menikmati hidup walaupun lo nggak memiliki banyak uang. Gue baru banyak belajar hal gitu dari orang-orang terdekat gue yang memang dari dulu dia tuh kayak hidup biasa aja, bahkan dia udah sampai ke titik dia tuh memiliki banyak uang tapi dia nggak bahagia gitu. Dan dia di sini sharing ke gue bagaimana caranya menikmati hidup karena dari pengalamannya itu sendiri gitu. Kayak dia sharing ke gue hal yang pertama itu adalah live in the moment, hiduplah sekarang, detik ini juga. Berhenti mengkhawatirkan masa depan dan jangan terbelenggu hidup di masa lalu. Terus yang kedua, lepaskan diri Anda dari ekspektasi. Jangan mengharapkan orang lain harus melakukan ini itu. Jangan mengharapkan keadaan harus seperti yang Anda lakukan, harus seperti yang Anda pikirkan, harus seperti yang ingin Anda dambakan gitu. Kayak udah, apa yang bisa Anda ubahlah gitu. Jangan terlalu menuntut yang lebih gitu. Apalagi kalau lu nggak bisa menggapainya, itu akan agak sulit pikirkan dari lo gitu. Belajar untuk memaafkan, karena maafkanlah orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita, namun tetap ingat pelajaran. Dan yang jauh lebih penting, maafkanlah diri Anda sendiri. Nah, gue pikir dari 3 hal ini ya lo bakal bisa menemukan kedamaian dalam diri lo sendiri. Terlebih dahulu bersyukurlah dengan semua yang sudah Anda miliki. Bahkan sesimpel ini kata-kata itu memang sulit diungkapkan, tapi cobalah belajar untuk menerima 3 hal itu. Kayak gue yakin sih ya, kalau seseorang itu udah terbuka pikirannya, terbuka pemahaman tentang uang, memang kebahagiaan itu bisa diukur dengan uang materi oleh sebagian orang. Tapi pikirkan orang-orang di sekitar lo yang menyayangi lo, tapi lo nggak bahagia dengan kehadiran mereka, dengan keterbatasan mereka dari sisi materi. Dan gue berpikir gini, kebahagiaan itu nggak sepenuhnya dengan uang gitu. Lo bisa aja gitu lo menggapai sebuah hal gitu, bahkan cita-cita yang lo dambakan, yang bisa menghasilkan banyak uang. Tapi ingat, terkadang usaha yang kita jalani, usaha yang ingin kita gapai, goal yang ingin kita gapai itu terkadang tidak bisa sampai. Dan gue berpikir hanya segelintir orang kok yang bisa menggapai itu, dan mereka juga